Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only EQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya EQ Media di @EQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Sebuah bahasan menarik lagi yang Om Hige rampung untuk video kali ini. Saya sempat kesal gitu secara pribadi kepada 1-2 orang yang terkadang komen yang bilang, so tau lah, datanya dari mana lah, kok bisa gini. Padahal tidak sedikit pun Om Hige rasa di sini adalah sebuah opini pribadi gitu. Kami selalu berusaha juga imbangi dengan data yang disebutkan di sini dan kami ya sebutin banget gitu linknya di mana, artikelnya apa dan lain-lain gitu. Ya begitulah. Kali ini kita akan bahas tentang Kamen Rider Den-O dan mengapa ia begitu populer. Sebuah data awal dulu yang pasti kita bisa googling bersama, kalian bisa juga dengan mudah googling bersama, adalah data penjualan Den-O. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, series Den-O ini tercatat merupakan series yang penjualannya amat sangat fantastis. Dan bahkan stabil ya, bertahan hingga 5 tahun ke depannya setelah tayangannya selesai. Wow, Den-O ini dinilai menjadi series yang cocok banget dibuat menjadi gimmick ataupun platform yang banyak bisa dipakai dimanapun si Den-O ini. Entah itu tayangan TV, slot iklan, drama radio, teater, panggung anak-anak, roadshow produk, roadshow movie, dan lain-lain, franchise juga suatu produk, dan masih banyak lagi. Semua terhubung dengan Kamen Rider Den-O. Banyak sekali yang bisa kita garap dan juga mereka garap, dan semuanya bisa menjadikan satu kesatuan dari Kamen Rider Den-O. Dalam banyak sekali artikel yang menuliskan hal ini, tercatat penjualan mainan dari series ini terjual sekitar 12 miliar yen. Itu belum dikalkulasikan dengan penjualan tahun-tahun setelahnya. Data penjualan per satu wilayah dikatakan terus mengalami kenaikan, meskipun rating penontonnya ternyata waktu tayang tidak mengalami yang naik banget gitu, nggak sespesial itu juga. Tapi boom mainan dan meluasnya Den-O di luar cakupannya sendiri memberikan dampak yang sangat signifikan ketimbang rider-rider sebelumnya. Hal-hal yang berbau Den-O kemudian ludes terjual saat itu, bukan cuma mainan. Kita mendapatkan info sedikit dan juga mention mengenai celotehan pihak produksi Den-O dalam Kamen Rider Den-O Blu-ray Box Set 3. Mereka sangat aware sekali dengan tingkat kelahiran anak-anak yang menurun drastis di Jepang. Ya, sampai saat ini juga gitu ya, itu adalah concern mereka. Anak-anak ini adalah konsumen terbesar, tapi kehadiran mereka ini jauh menyusut dari tahun ke tahun. Perkembangan kelahiran anak jauh menurun. By the way, ini curhat dulu gitu ya, sebentar dari Om Hige, dikit doang. Kalian gak ngerasa aneh kan dengan bahasa baku ataupun kayak formal gini gitu? Om Hige kadang aneh, ada yang komen, kok pakai Google Translate dan lain-lain. Padahal perasaan gue nggak kayak gitu. Nggak sementah itu gitu, translate kopas gitu jatuhnya ya parah gitu. Ya jadi berantakan amat sangat gitu, kalian cobain aja sendiri gitu. Selain diterjemahin pakai penerjemah pribadi, itu pemahaman Om Hige pribadi, dengan banyak baca artikel berkali-kali, ya dipahami berkali-kali. Tapi kalau ketemu kata-kata yang susah banget sih dan ternyata diharuskan pakai translate, pasti dirubah semua gitu dan ditulis ulang gitu, dicari intinya apa gitu, intisarinya apa, terus ditulis ulang gitu. Ini Om Hige emang gaya bahasa dan penulisannya ya seperti ini. Kalau kelihat baku ini ya memang biar pemilihannya enak gitu kata-katanya gitu. Kalau dirubah nih, misalnya jadi nggak formal gitu, mungkin sehari-hari gitu. Masa mau ngebahas kayak, nah ini Kamen Rider ini jualannya emang gokil banget coy, tapi yang beli nanti siapa ya kalau anak-anaknya mati gitu. Kan nggak seperti itu. Ya masa mau kayak gitu lah gitu. Jadi mending agak formal tapi santai gitu, mending jadi diri sendiri gitu. Om Higi juga terus belajar setiap videonya. Terasa mungkin cukup berbeda kalau dibanding video-video tahun lalu. Tapi terima kasih atas masukannya. Next, lanjut lagi. Karena fokus staff Den-O tadi adalah anak-anak yang populasinya menurun, tim produksi Den-O mulai deh menyasar banyak sekali kolaborator dan pitchingan. Dia pitching sana pitching sini untuk membuat Den-O dekat dengan kebutuhan anak-anak, alias banyak collabs dengan produk anak-anak di luar sponsor setia dari Kamen Rider. Wah, ini nih, mereka seperti membuka selebar-lebarnya peluang untuk pihak yang mau ikut kolaborasi dengan Den-O, tapi khusus untuk produk dan media partner yang fokusnya adalah anak-anak. Apa yang berhasil dilakukan Den-O kemudian adalah membuat orang-orang baru jadi tertarik pada Kamen Rider. Ternyata menarik minat ibu-ibunya juga bisa dilakukan di Den-O ini gitu. Jadi kayak mereka ini jadi tertarik dengan Ikemen dan lain-lain gara-gara Den-O ini. Bukan cuma anak-anak yang tersaring gitu.
Kesuksesan mereka berhasil mendatangkan cuan yang sangat melimpah. Meskipun studi terbaru menjelaskan bahwa penjualan Kamen Rider Zio di 1 tahun tayangannya selesai, melejit naik, melewati Den-O, namun fokus video kali ini adalah menjelaskan formula kesuksesan dari Den-O yang penjualannya bisa dibilang sukses dan nangkring di posisi atas selepas 5 tahun penayangannya. Den-O ini adalah barang yang sangat stabil dan ini adalah sangat luar biasa. Dan penjualannya tidak melulu di ranah mainan, itu yang sangat luar biasa dari Kamen Rider Den-O. Menaikkan sales di kolaborasi Den-O dan juga Hello Kitty. Menaikkan awareness yang besar di kolaborasi bersama Shin-chan. Lagunya gimmick bersama dengan anime Pretty Cure dan masih banyak lagi. Hal itu membuktikan bahwa Den-O diterima di banyak kalangan non-fans Kamen Rider sebelumnya. Penjualan mainan bukanlah hal yang utama di sini. Dalam vote yang bisa kalian lihat di sini di www.nhk.or.jp/anime/Kamen Rider/ranking, kita bisa lihat bahwa Den-O menyabat banyak kategori paling favorit pilihan masyarakat di Jepang. Candaan khas ala Den-O adalah yang paling membekas bagi warga Jepang, tapi meskipun paragraf tadi menggambarkan banyak banget prestasi dan hal yang menjadi alasan kenapa Den-O populer, nah ini, Om Hige ada sedikit ulasan mengenai cobaan di lokasi syuting Den-O yang ternyata hampir membuat Den-O jatuh. Kita sama-sama tahu kehadiran Yuriko Shiratori, aktris tersebut ya alias karakter Hana, yang dewasa tiba-tiba keluar dari series Den-O pada tahun 2017 ini pernah bilang akhirnya dia membuka suara. Ada sebuah interview yang mendalam dari package box set spesial Den-O di mana Yuriko secara buka-bukaan menjabarkan semua alasannya secara lengkap. Ini dia kutipan wawancaranya. Yuriko berkata, sejujurnya Den-O adalah bagian dari diriku. Ada banyak penyesalan yang muncul saat aku berada di sana. Dan kupikir bertahan pun akan membuat semua tidak berjalan dengan baik. Selepas aku pergi dari Den-O, banyak penonton yang merindukan sosok Hana, banyak juga yang meminta agar aku kembali. Aku sampai saat ini sudah tidak berada di industri hiburan, semua adalah hal yang menyenangkan dulu. Tapi kesehatanku tidak bisa aku pertaruhkan. Jadi guys, alasan utamanya adalah kesehatan fisik yang juga mengganggu kesehatan mental. Yuriko merasa dia bisa aja menjadi tidak stabil, daripada terjadi hal seperti itu, mending dia berhenti sebelum mimpi buruk itu datang. Oke, kita lanjut lagi ke wawancaranya. Sejujurnya sebagian dari diriku masih tertinggal di Den-O ini. Aku senang banget bisa memiliki kesempatan untuk menjelaskan alasannya sekarang. Hari ini berkat para fans yang terus menyukai Den-O dan juga Kamen Rider, saya ingin meminta maaf kepada semua staff dan juga pemain, plus kepada kalian semua. Karena kesehatan saya yang sangat penting, dan waktu itu kesehatan saya ini sangat buruk. Saya tidak dapat melanjutkan syuting Den-O kala itu, saya mendorong diri saya terlalu keras dan juga mental saya jadi tidak stabil. Saya tahu beberapa orang ada yang bergosip kalau saya inilah, itulah, apalah, skandal lah, tapi itu tidaklah begitu. Yang penting aku bangga di sini dan saya sekarang terus berusaha menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Den-O ini membuat hidup dan jadi lebih percaya diri lagi sekarang. Terima kasih kepada para fans yang masih ingat saya. Oh iya, aku sangat merindukan set syuting di Den-Liner. Nah itu dia alasan Yuriko keluar, di mana keputusannya dulu hampir membuat Den-O drop ratingnya, hampir membuat Den-O jatuh. Karena fans karakter Hana juga besar saat itu. Data tadi bisa kalian lihat di box setnya Den-O. Intinya kita bisa melihat sendiri dari semua pemaparan Om Hige tadi, para staff dalam Den-O selalu berusaha all out menyajikan Den-O sebagai rider yang memorable. Memberikan strategi terbaru dengan pendekatan yang meluas di luar fandom Kamen Rider ternyata berhasil. Pendekatan pihak iklan sebagai suatu senjata yang baru sehingga menimbulkan banyak tawaran kerjasama kemudian untuk Den-O. Sampai setuju untuk membuat banyak sekali rilisan movie dan sukses di pasaran, itu semua gara-gara staff Den-O yang sangat bekerja keras. Den-O tidak menyerah ketika mereka mendapatkan cobaan lewat salah satu aktris favorit masyarakat yang tiba-tiba keluar. Mereka terus melancarkan strategi demi strategi yang disusun dengan sangat rapi sebelumnya. Kalau Den-O tidak dihadirkan dengan kerja keras, tak akan mungkin Den-O akan terus bertahan dan diingat sampai bertahun-tahun setelah penayangannya selesai. Gimana? Ada pelajaran yang bisa kalian ambil? Silahkan tulis di kolom komentar. Thanks sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.